Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Akmal dari staf bagian koor. Sekarang di sini balik lagi ke ngobak. Ngobak itu ngobrol bagian. Nah, kita kebetulan datang salah satu abang kakak kita dari jurusan ilmu komunikasi. Sekarang silakan perkenalan Bang, punten. Oke, nama gue Yogi Afadianto, gue dari angkatan 2016. Oke, 2016. Bang Yogi Afadianto angkatan 2016. Nah, lagi zaman pandemi Bang. Kesibukan abang sekarang apa nih terakhir belakangan ini? Alhamdulillah sih masih, alhamdulillah ya udah dapat kerja. Ya setengah WFH, setengah WFO, tergantung dari keputusan kantornya aja sih. Oke, Bang. Ngomong-ngomong kan ini ngobak ya, ngobrol bagian gitu. Dulu tuh gue pengen tahu abang tuh dulu departemen apa sih, Bang? Kalau gue kebetulan di periode 5, karena gue kebetulan 2 tahun ya, 2 periode. Di periode 5 itu dan periode 6 sama sih, dua-duanya internal gitu. Departemennya ya internal. Oke, departemen internal. Nah, dulu alasan abang buat masuk ke departemen internal apa sih, Bang? Maksudnya untuk masuk ke Himaikom lah, alasannya apa? Kalau untuk awalnya dulu gue sebenarnya minatnya PSDM. Dulu gue sebenarnya minatnya MIBA. Gue sangat terobsesi dan pengen aja gitu ada di bagian dari ICOM tapi ada di Hima gitu. Cuman banyak sharing sama teman-teman juga yang ada di Hima, banyak sharing juga sama abang-abang yang pernah di Hima gitu. Akhirnya gue disaranin dan diajarin kayaknya lebih cocok ke koordinator angkatan gitu kan, lebih cocok ke internal. Dan setelah gue pelajarin, setelah gue lihat bagaimana hektiknya, mungkin karena gue orang yang nggak bisa diem ya, jadi gue mencoba untuk ada di bagian koordinator angkatan di periode 5 dan periode 6. Itu sih kalau gue. Berarti itu sudah menjawab alasan abang kenapa masuk ke bagian koordinator angkatan berarti ya? Iya betul, kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau boleh tahu nih Bang, fungsi koordinator angkatan itu buat apa sih Bang? Nah, sebenarnya gini ya, koordinator angkatan itu sebenarnya nggak bisa kita jelasin dalam waktu singkat gitu ya, berhubung ini cuma podcast beberapa puluh menit aja. Jadi gue jelasin secara singkat aja. Sebenarnya koordinator angkatan itu seperti namanya koordinator angkatan. Dia yang mengkoordinir angkatan yang aktif ataupun angkatan yang nggak aktif gitu. Kalau di ilmu komunikasi Telkom University sendiri ada dari angkatan 2008, 9, 10 sampai sekarang yang waktu itu gue angkatan paling bawah itu gue pegang 2019 gitu. Jadi kita mengkoordinir, kita menjadi jembatan antara himpunan dan mahasiswa aktif maupun non aktif, antara mahasiswa dan juga prodi gitu. Kita jadi jembatan antar mereka. Kita mengkoordinatori semuanya gitu. Oke. Pun teman-teman himpunan juga gitu, antar bagian, antar departemen gitu. Berarti sebenarnya bagian koordinator ini sangat krusial lah Bang ya. Sangat krusial jadi. Betul. Bisa dibilang cukup krusial. Itu kan tadi fungsi Bang ya. Definisinya nih Bang. Iya. Apa tuh sebenarnya definisi koordinator angkatan tuh apa sih Bang? Sebenarnya tadi kayak gue udah jelasin juga sekalian ya. Maksudnya koordinator angkatan definisinya itu ya satu bagian yang mengkoordinatori angkatan. Oke. Gitu. Fungsinya itu ya sebagai jembatan antar angkatan, sebagai jembatan antar mahasiswa dan prodi dan himpunan itu. Definisinya ya orang yang mengkoordinir antar angkatan gitu, antar angkatan atau ke prodi segala macam. Oke Bang. Nah, berarti Abang kan 2 periode nih ya di Himaikom. Ya nggak sih? Nah, sewaktu Abang menjabat atau sewaktu Abang masih di Himaikom, apa sih Bang pengalaman yang Abang paling nggak bisa lupain? Pengalaman yang nggak bisa dilupain. Kalau ini berarti lebih ke pribadi periode gue ya. Maksudnya kan gue kan nggak tahu pengalaman abang-abang yang lain yang nggak bisa terlupa oleh mereka ya. Kalau pengalaman di gue sih gimana koor ini udah tercap mungkin ya. Dikit-dikit ngobrol dan ngobrol itu pasti ya tengah-tengah malam lah, midnight gitu kan, tengah malam sampai pagi, dimanapun deh, mau di kos-kosan, mau di warkop, kayak nggak kenal waktu, dikit-dikit ngobrol, nggak di sekre, nggak di warkop, semua ngobrol gitu. Itu mungkin hal yang nggak bisa gue lupain ya, karena saat kita ada merasa punya ide, merasa punya masalah, kita kumpul tuh, pasti kita brainstorm gimana nih baiknya gitu, untuk jurusan, untuk angkatan, untuk himpunan gitu. Itu sih yang menurut gue nggak bisa gue lupain, momen-momen
brainstorm ini nggak peduli dimanapun, nggak peduli kapanpun gitu. Oke. Berarti memang excited lah Bang ya, lu 2 periode di Himaikom, berarti di periode 5 dan 6 dua-duanya tuh menyenangkan berarti Bang ya? Ya ada senang, ada senang, ada nggak senangnya sih gitu maksudnya. Ya, oke. Nah, setelah Abang 2 periode nih, sebenarnya ilmu apa sih Bang yang Abang dapat gitu? Apa Abang dapat relasi atau Abang dapat ilmu yang kepake? Gimana Bang? Kalau relasi menurut gue semua bagian atau semua organisasi pasti akan dapat relasi. Maksudnya tergantung gimana orang itu sendiri yang memanfaatkan kesempatan gitu. Menurut gue selain relasi di sini karena koordinator angkatan itu mereka yang kasarnya itu menangani masalah-masalah di jurusan, di angkatan, di himpunan gitu. Jadi kita terdidik atau dididik harus disiplin sama diri sendiri, sama manajemen waktunya gimana, sama kesehatan kita sendiri. Karena gimana kita mau ngurusin orang lain kalau kita sendiri nggak ngurusin diri kita sendiri. Terutama kan kita tujuannya di Bandung tuh untuk kuliah. Pasti kita kan harus mikirin kuliah kita dulu gimana nih, abis itu kesehatan kita, abis itu time management kita segala macam antara kuliah, kesehatan, hobi, mungkin ada yang pacaran dan segala macam. Nah itu dan himpunan ataupun koordinator angkatan itu, nah itu gimana caranya kita bisa balance atau kita bisa memprioritaskan apa yang perlu diprioritaskan. Itu sih kita lebih belajar time management, kita lebih belajar prioritas. Ngomongin time management prioritas, sebenarnya apa sih yang dipersiapkan Bang kalau mau masuk bagian koordinator angkatan? Kalau ini mungkin kriteria setiap kepala bagian itu beda-beda ya. Cuman kalau berhubung gue di periode 6 dipercaya sebagai kepala bagian, mungkin waktu itu gue mempersiapkan orang-orang yang lebih ke mempunyai mental sih. Maksudnya gini, kalau untuk pribadi gue ya, selama mentalnya mereka ada, itu bisa dilatih gitu kan. Maksudnya untuk pengetahuan, untuk disiplin bisa dilatih. Karena menurut gue di koor ini, kalau untuk periode gue ya, susah untuk kita berleha-leha di setengah tahun awal gitu. Karena di setengah tahun awal ini gue sangat nge-push anak-anak gue untuk bagaimana kalian bisa mengatur diri kalian sendiri dan kalian bisa pokoknya mengatur time management kalian sendiri deh. Baru setengah tahun di akhir itu udah mulai sibuk-sibuk proker, udah mulai sibuk-sibuk mahasiswa baru mereka gue lepas gitu. Jadi bagaimana mereka punya mental dan punya tekad yang kemauan yang kuat biar mereka tuh masuk sama apa yang gue kasih. Mereka masuk sama pengalaman-pengalaman gue sama apa yang gue tahu buat mereka gitu. Intinya lebih ke punya mental dan tekad sih. Kalau untuk gue ya gitu. Tapi balik lagi koordinator angkatan itu bukan bagian yang gampang gitu. Maksudnya mungkin semua bagian juga punya sisi susahnya sendiri. Cuman karena gue nggak ada dalam bagian itu, jadi gue melihat koordinator angkatan ini bagian yang memang lu nggak bisa. Gue pengen koordinator angkatan kenapa? Karena pengen ekstensi, pengen pakai jubah, pengen dibilang jenderal, ataupun gue pengen koordinator angkatan mau belajar, itu nggak bisa. Karena menurut gue saat lu dari dalam bagian koordinator angkatan, itu lu saatnya udah bukan belajar lagi. Kalau lu pengen belajar, itu sebelumnya. Jadi saat lu keterima, itu udah saatnya lu, kalau kita kan namanya kaderisasi ya, gitu. Maksudnya kita harus udah mulai mengkader mahasiswa baru, kita mengkader mahasiswa di himpunan, struktural ataupun non-struktural gitu. Jadi saat kita masuk, kita sudah siap, bukan kita mau belajar. Itu sih, jadi kadang ada beberapa orang yang melihat hanya enaknya aja di koordinator angkatan tuh enak ya begini, enak ya pakai jubah, enak ya dibilang jenderal segala macam, tapi mereka nggak tahu nih perjuangan kita di tempatnya kita tuh, atau kita yang menempa diri kita sendiri atau ditempa oleh kabak kita tuh, beban kita tuh seberat apa, ngurusin abang kakak struktural, non struktural, ngurusin jurusan, ngurusin abang kakak yang aktif dan non aktif, belum lagi kalau ada masalah, karena ada masalah di jurusan ataupun ada masalah di himpunan ataupun antar angkatan ada masalah, itu masih tanggung jawab kita begitu. Jadi ya berat, sangat berat gitu. Jadi kalau kalian merasa nggak punya cukup mental dan tekad yang kuat untuk bertahan, ya jangan coba-coba gitu sih menurut gua. Jangan coba-coba ya, tapi 2 periode itu lu enjoy kan Bang ya? Kalau gua karena mungkin gua orangnya nggak bisa diem ya, maksudnya gua bukan tipe orang yang
suka diem, gue tipe orang yang suka gerak, gue tipe orang yang suka main, gue tipe orang yang suka nongkrong, suka ngobrol gitu, ngobrolin apapun gitu kan. Dan gue juga bukan tipe orang yang suka diperintah. Gue lebih baik gue yang inisiatif duluan dibanding gue harus disuruh duluan gitu. Karena prinsip hidup gue, bedanya pemimpin sama babu itu, dan ini gue terapin di anak gue periode 6 ya. Bedanya pemimpin dan babu itu, kalau pemimpin lu melakukan sesuatu tapi atas dasar inisiatif lu. Bedanya kalau misalnya babu lu melakukan sesuatu atas dasar diperintah gitu. Dan itu kan lu sama-sama melakukan A tapi satunya lu inisiatif, satunya lu diperintah. Itu prinsip gue seperti itu, dan itu gue tekankan ke anak-anak gue di periode 6. Bang, 2 periode di Himaikom sebenarnya sebagai organisasi nggak sih Bang dunia kerja? Gimana? Sorry, keputus. Sebagai organisator ini, maksudnya setelah lu 2 tahun di organisasi ini, kepake nggak sih di dunia kerja Bang? Kalau menurut gue pribadi sangat kepake ya. Karena balik lagi tadi, yang paling penting itu adalah time management kita bagaimana di perusahaan gitu kan. Kalau kita udah dilatih sejak kuliah, sejak di organisasi, kita akan terbiasa, akan terbawa di tempat kerja gitu. Terus yang paling penting adalah attitude, karena kita berurusan sama banyak angkatan, abang kakak, adik-adik, prodi, otomatis kita harus bisa menjaga nih attitude kita gimana. Bagaimana kita menyesuaikan obrolan dan sikap kita sama abang kakak alumni, sama abang kakak yang masih di kampus, sama adik-adik, sama prodi, itu kan beda. Kita nggak bisa asal ngomong sama ratain aja gitu. Nah, itu sih lebih ke attitude, lebih ke time management, terus lebih ke, karena kalau di koordinator angkatan ini kita banyak yang dikerjain, jadi saat di kerjaan pun kita dapat pressure yang marah-marah ataupun kerjaan banyak, nggak akan terasa seperti kalau misalnya kita nggak terbiasa dengan itu di organisasi ini gitu. Terutama kan kalau gue ngerasanya di koor ya. Kalau gue nggak ngerasain itu di koor, gue mungkin agak kewalahan di dunia kerja gue, karena gue kerja di media, di content production, mungkin pressure-nya agak berat karena deadline dan segala macam, belum revisi konten segala macam, yang memang karena ada deadline jadi ada pressure di situ, entah dari segi omongan, entah dari segi tensi dan segala macam. Itu sih kalau dari gue. Oke Bang, nah gue pengen tahu nih Bang, pesen-pesen lu nih ke anak-anak ikom yang sekarang masih kuliah. Itu kan mereka nggak tahu nih nanti setelah mereka wisuda akan seperti apa, atau lu mau kehidupan mereka harus seperti apa gitu, yang nggak bisa lu jalanin di kuliah lu gitu. Pesan-pesannya aja buat mahasiswa aktif nih. Buat mahasiswa aktif ya, pesen gue mungkin sebisa mungkin dari kalian mahasiswa baru ataupun tingkat 2, tingkat 3, at least jangan sampai kalian tidak pernah punya pengalaman organisasi sama sekali, karena pengalaman organisasi kalian itu di CV nanti itu akan dilihat gitu, terutama bagian apa kalian ngapain aja di bagian itu, kalian mungkin bisa menghasilkan apa, atau kalian mempunyai pemecahan masalah apa di dalam organisasi itu gitu. Itu sangat dilihat saat kalian wawancara, itu sangat dilihat saat kalian naruh pengalaman kalian di CV gitu. Terutama untuk tadi time management, bagaimana kalian mengatur waktu untuk kuliah, waktu untuk main, untuk pacaran, untuk organisasi, itu menurut gue sangat penting gitu ya. Jadi saran dari gue, organisasi apapun itu, kalau bisa kalian tingkat 1, 2, 3, kalian harus benar-benar apa ya, memaksimalkan diri kalian di situ, sehingga saat tingkat 4 kalian udah fokus skripsian aja gitu. Maksudnya jangan sampai juga kuliah kalian terbengkalai karena organisasi. Kalian juga harus bisa bedain gitu ya, mana yang prioritas, mana yang bukan gitu. Jadi itu sih menurut gue sangat penting pengalaman organisasi buat nanti di dunia pekerjaan. Ya, berarti ya anak-anak kita yang masih mahasiswa aktif rajin-rajin lah berorganisasi ya Bang ya. Banyakin pengalaman kali ya. Iya, at least selain pengalaman, kalian punya pengalaman lah bagaimana menangani orang-orang yang berbeda, karakter, bagaimana kalian memecahkan suatu masalah, bagaimana kalian belajar brainstorm sama teman-teman kalian gitu sih. Oke. Bang, gue pengen nanya nih, harapannya buat Hima Ikom nih ke depannya. Kau udah ganti Kahim juga nih. Oke, harapannya sekarang Kahimnya Raple ya? Rafle ya Oke, Kahimnya. harapan gua, tunggu, siapa kabakornya nih? Aduh, bisa lah nanti kita ngomongin Bang ya. Siapa kabakornya nih?
Ya, nanti lah, ntar tertera kali. Oh, lu ya kabel Korea. Iya. Lu anak siapa sih dulu? Gue anak lu, Bang. Oh iya, anak gue. Iya, kok lupa? Iya, ya bagus lah. Jadi ada penerusnya dari gua ke anak gua satu lagi Kinoy, abis itu ke lu gitu. Oke. Kalau harapan gua untuk Hima Ikom semoga makin makin berjaya lah ya, makin seperti definisi dari logonya gitu kan, kupu-kupu. Semoga harapan-harapan kalian bisa terbang tinggi, bagaikan kupu-kupu gitu sih ya. Standar sih, maksudnya semoga kalian bisa berjalan sesuai dengan apa yang kalian visi misikan gitu dari awal gitu. Jadi berjalan sesuai dengan garis yang sudah ditentukan oleh kalian. Itu sih menurut gue. Oke. Mungkin itu aja Bang ya. Oh iya, satu lagi. Nih, Bang? Mungkin untuk periode 8 dan selanjutnya mungkin jangan pernah segan untuk berkomunikasi, bersilaturahmi, dan sharing-sharing sama abang kakak kalian yang sudah pernah di himpunan, karena menurut gue pengalaman mereka itu sangat bisa kalian jadikan pelajaran gitu sih. Jadi jangan takut, karena abang-abang kalian pun kalau kalian dengan sopan dan dengan ramah meminta waktunya, meskipun mereka sibuk, mereka nggak akan nyuekin kalian sih menurut gue. Berarti ya itu harapan abang dan pesan abang untuk Himaikom di periode selanjutnya. Betul. Oke, Betul. mungkin makasih dulu buat Bang Yogi Afadianto ini angkatan 2016 yang pernah menjabat sebagai Kabak Koor di periode 6 dan menjadi staf Koor di periode 5. Terima kasih atas ilmu-ilmunya Bang. Semoga podcast ini atau nggak podcast ala-ala ini bisa jadi bahan pelajaran untuk kita semua. Itu kan Bang ya. Mungkin Siap. Bang mau ngomong apa? Apa stay strong atau enjoy atau gimana? Ya buat Akmal sih untuk jadi Kabak Koor kan ya, lu tau lah, lu udah ngelihat abang-abang, lu udah ngelihat gua di periode 6, lu udah ngelihat Kinoy di periode 7 sebagai kabak. Maksudnya kan kita berdua kan kita bertiga, gua, lu, dan Kinoy pernah satu tim ya. Ya semoga lu bisa ambil pelajaran apa yang salah dari gua, apa yang salah dari Kinoy. Semoga lu bisa perbaikin apa yang udah bener dari gue dan Kinoy, lu bisa pakai ataupun lu bisa kembangin lagi gitu. Yang penting sih jangan pernah putus komunikasi sama abang-abang lu, itu aja sih pesan gue buat lu ya. Makasih Bang, dari gue undur diri. Mungkin kalau ada kesalahan tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mal.